Polri yang terindikasi melakukan tindakan asusila beserta 2 masyarakat sipil, jadi totalnya ada 4 orang. Kami memastikan dari DPRD Kota Jambi Komisi 1 turun ke Polda hari ini untuk melihat langsung dan bertanya langsung proses yang telah dijalani di Polda Jambi ini. Dari pemaparan rekan-rekan tadi dapat kita ambil satu benang merahnya bahwa Polri bekerja dengan maksimal dengan memastikan bahwa 2 oknum anggota ini dilakukan sidang etik dan dalam waktu yang juga singkat ini juga akan dilimpahkan ke tahap berikutnya. Dan kami juga memastikan bahwa proses itu berjalan dengan baik dan kami mensupport pihak kepolisian yang transparan dalam menilai kasus ini secara profesional. Jadi walaupun ada oknum anggota yang terlibat, tapi mereka tidak tebang pilih dalam penanganan kasus ini. Sehingga kami dari DPRD Kota Jambi, saya langsung melihat proses yang berjalan. Dan tadi rekan-rekan kepolisian sudah memaparkan detail perkara yang dihadapi oleh 2 orang oknum itu. Jadi teman-teman sekalian, kita support Polri bekerja cepat, bekerja keras dalam melaksanakan poin-poin yang menyangkut 2 oknum tadi. Kita sudah ketahanan juga dan melihat betul bahwa tersangka memang diproses sesuai dengan proses yang berlaku. Nah, kawan-kawan media, saya harapkan kasus ini juga menjadi suatu barometer bahwa kepolisian memang bekerja maksimal. Nah, demikian pernyataan dari saya pada rekan-rekan media. Mungkin dari Pak Kabid mungkin Pak, atau Pak Dit. Terkait prosesnya seperti apa Pak, dan keterlibatan 2 oknum itu bagaimana sih Pak? Baik rekan-rekan, ya, kami sampaikan tadi kami dengan Ketua Komisi 1, anggota DPRD Komisi 1, dan dari Propam, dari Dirkrim Polda Jambi telah melakukan komunikasi, koordinasi berkaitan dengan penanganan kasus yang ditangani oleh Dirkrim Polda Jambi dan Propam Polda Jambi. Tentunya Polda Jambi berkomitmen untuk melakukan proses penyidikan secara cepat, profesional dan transparan, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa terhadap 4 pelaku yang melakukan tindak pidana ruda paksa atau asusila telah dilakukan proses penahanan, ya, dari mulai laporan tanggal 6 Januari, ya, penyidik dari Ditkrim dan Propam secara cepat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, ya, dan saat ini yang pelaku sudah dilakukan penahanan, ya. Dan kami sampaikan penyidikan masih terus berlanjut, ya, masih dalam proses penyidikan dan berkaitan dengan kode etik dari Propam juga bekerja keras secara cepat, mudah-mudahan bisa dilakukan untuk segera sidang kode etik, ya. Kami mohon dukungannya para rekan-rekan supaya perkara ini cepat selesai sampai tuntas, ya, supaya mendapatkan keadilan untuk masyarakat. Mungkin itu rekan-rekan yang kami sampaikan, ya. Yang 2 oknum itu perannya seperti apa sih Pak, dan apakah itu pelaku utamanya atau gimana? Ya, nanti kita tunggu hasil proses penyidikannya, ya rekan-rekan. Ya, sekarang sedang berproses, nanti kita lihat di persidangan bagaimana peran rekan-rekan dan 2 orang tersebut, ya. Kalau pasal yang dikenakan mungkin? Pasal yang dikenakan pasal 473, ya, kalau pidana yang melakukan rekan-rekan. Ya, itu ancamannya di atas 5 tahun. Itu rekan-rekan. Kalau keterangan pelaku ini mereka kenal sama korban atau seperti apa nih Pak? Nanti rekan-rekan silakan, ya, ikuti nanti proses persidangan. Di situ akan terbuka secara transparan bagaimana peran masing-masing, karena kalau besar sangat banyak, ya. Itu rekan-rekan, ya. Apakah ada dugaan saksi lain Pak? Saksi dan Sementara kami sampaikan tadi penyidikan sedang berproses, ya, baik itu penyidikan oleh Ditkrim maupun dari Propam. Tentunya Propam nanti akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut siapa saja yang terlibat. Tentunya ada konsekuensi, dan pimpinan Polda Jambi berkomitmen tidak ada pandang bulu, semuanya kita proses baik itu secara pidana maupun kode etik, ya. apakah ada selain dari 4 orang ini ada lagi Pak? Nah, tadi kami sampaikan, ya, Propam masih melakukan proses pemeriksaan terkait dengan anggota yang terlibat, ya. Itu rekan-rekan, ya. Oke, terima kasih. Baik, kami akhiri.